ataupun Zulhulaifah ataupun Abir Ali sebentar lagi depan ya, sedikit lagi. Namanya adalah Masjid Bir Ali. Rasulullah SAW itu ketika berumrah tahun 6 Hijriah. Rasulullah itu pertama kali umrah tahun 6 Hijriah bersama para sahabat, lebih dari 1000 sahabat baginda Rasulullah SAW ikut melaksanakan ibadah umrah pada tahun 6 Hijriah. Tetapi Bapak Ibu, Rasulullah tidak sampai ke Ka'batul Musyarrafah. Kenapa? Di tengah perjalanan sebelum masuk kota Makkah, Rasulullah dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah. Di mana dihadangnya? Di daerah Hudaybiyah. Makanya ada namanya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah ataupun Bai'atur Ridwan, janji setia sahabat kepada Rasulullah SAW dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, janji setia para sahabat, mereka janji kepada Allah dan kepada Rasulullah untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tahun 6 Hijriah itu tidak sampai masuk kota Makkah Al-Mukarramah dan diperbolehkan masuk pada tahun 7 Hijriah. Makanya ada namanya Umrah Qadha. Karena tahun 6 itu Rasulullah tidak sampai masuk ke kawasan Ka'batul Musyarrafah dan Rasulullah pun membayar dam. Ya, membayar dam sebanyak ukar unta yang mereka bawa, dan Rasulullah pun membayar lagi pada tahun ke-7 Hijriah. Itulah pelaksanaan ibadah umrah. Kalau kita tidak selesaikan, maka bayar dam. Dan itu pada saat itu Rasulullah SAW pun dalam keadaan tidak diperbolehkan oleh orang-orang Makkah, ya, orang-orang kafir Quraisy Makkah tidak memperbolehkan baginda Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu, Allah dengan Rasulullah SAW dan penduduk Madinah ini memang terkenal dengan orang-orang yang lembut. Ya, orang-orang Madinah ini adalah orang-orang yang lembut, atau disebut juga dengan Ansor, orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor yang lembut, ya, mereka itu lembut, tidak seperti orang Mekah. Orang Mekah itu memang perawakan dan karakternya sangat keras. Ya, jadi sebelum baginda Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, sudah ada duta umat Islam pertama di kota Madinah. Namanya siapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Namanya adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah duta umat Islam pertama di kota Madinatul Munawwarah. Jadi yang mengenalkan kepada orang-orang Ansar bagaimana perilaku akhlak baginda Rasulullah adalah Mus'ab bin Umair dan sahabat-sahabat yang lain. Saking orang-orang Ansar ini, mereka sangat senang dengan kedatangan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pun menjadikan orang-orang Ansar sebagai saudara-saudaranya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, siapa yang menyakiti orang-orang Ansar, maka sama dia seperti menyakitiku, kata Rasulullah SAW. Karena orang-orang Ansar lah yang begitu baik menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apakah Rasulullah pernah datang ke sini sebelum hijrah? Apa jawabnya? Hah? Hah? Rasulullah apakah pernah datang ke Madinah sebelum hijrah? Bapak Ibu? Belum. Hah? Gimana sih jawabnya? Pernah? Maybe ya. Jadi jawabannya adalah Rasulullah itu pernah datang ke sini waktu kecil, karena ayahnya Rasulullah meninggal di jalan ke kota Madinatul Munawwarah. Dan ketika pulang menziarahi ayahanda Rasulullah dengan ibunya Rasulullah, Sayyidatina Aminah, maka Sayyidatina Aminah sakit. Ketika sakit, maka dikuburkanlah di Abwa namanya. Abwa itu di mana? Di antara kota Makkah dan Madinatul Munawwarah. Rasulullah itu masa kecil pernah sampai ke kota Madinah untuk menziarahi ayahandanya bersama ibunda tercinta. Tetapi di tengah perjalanan kembali ke Mekah, ibunya sakit. Setelah sakit, meninggallah di tempat yang bernama Abwa. Abwa itu di mana saya sudah pernah naik ke sana, itu di atas bukit. Di atas bukit, di puncak bukit itulah kuburan ibunda Rasulullah SAW. Dan tidak semua orang tahu ke sana. Dan mereka tidak buat tanda makamnya ibu Rasulullah, nggak ada. Kami saja 3 jam muter-muter di situ. Orang-orang situ pun benar-benar tahu, mereka nggak mau ngasih tahu.
Dan setelah saya lihat, mungkin begitulah perjalanan baginda Rasulullah SAW hijrah. Naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Kenapa? Karena ibunda Rasulullah meninggal dimakamkan di atas bukit. Berarti kalau kita bayangkan, berarti zaman dahulu Rasulullah itu jalan lewat bukit, turun lembah, bukit, lembah, lembah, bukit. Seperti itulah perjalanan baginda Rasulullah SAW ketika berhijrah dari kota Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah. Karena kelihatan kan dari apa? Dari tempat makamnya ibunda Rasulullah SAW yang di atas perbukitan, ya, di atas perbukitan. Tapi jemaah haji umrah nggak ke sana Pak ya. Jemaah haji umrah itu nggak ke sana Bapak Ibu ya. Hanya orang-orang yang tinggal di Mekah sajalah yang biasa berziarah tempat-tempat yang ada di kota Makkah dan Madinah. Karena di sana tuh mamnu, dilarang. Ya. Oke Bapak Ibu, lihat sebelah kiri, ada masjid warna putih yang besar. Lihat nggak warna putih? Tuh sebelah kiri ya, sebelah kiri depan. Lihat nggak? Tuh. Itu yang ada menara satu yang tinggi. Itulah adalah Masjid Abyar Ali atau Masjid Bir Ali, atau disebut juga Masjid Zulhulaifah nih sebelah kiri ya. Ini warna putih. Itulah tempat pengambilan mikot nanti insyaallah kita ketika berangkat ke kota Makkah insyaallah. Sekarang Bapak Ibu kita sudah masuk kepada tanah haram. Sekarang ni kita sudah berada di tanah haram. Maka seluruh tanah haram kota Madinah dan Makkah itu dijaga malaikat. Ya, makanya hati-hati kita dalam menjaga perkataan, menjaga sopan santun kita selama berada di kota Madinatul Munawwarah. Oke, mari kita sama-sama membaca doa masuk kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza haram rasulika faj'alhu lana wiqayatan minan nar wa amanatan minal azab wa su'il hisab. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekarang alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah berada di kota Madinah. Ini sekarang sudah di kota Madinah. Ya. Ini adalah kota Madinatul Munawwarah. Kita sudah berada di tanah haram kota Madinatul Munawwarah ya. Jadi kita Bapak Ibu tamu Allah, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita saja sebagai manusia yang datang sebagai tamunya orang lain, maka kita harus menjaga adab, menjaga akhlak, menjaga perangai kita selama berada di kota Madinah ya. Jangan sampai terucap kata-kata yang tidak baik, kata-kata takabur, kata-kata sombong dari lisan kita, karena kita sebagai tamu mesti menghormati tuan rumah. Karena di sini kita akan menjadi tamunya Rasulullah SAW dalam beberapa hari ke depan. Mesti kita menjaga adab kepada baginda Rasulullah SAW ya. Bahkan kalau berselawat pun, bahkan kalau kita bersalam kepada Rasulullah, jangan sampai terlalu kuat ya. Kita sampai salam dengan penuh kekhusyukan, dan ketika sampai di sini banyak doa, banyak berdoa, banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah selawat kita semua itu akan dijawab oleh Rasulullah. Kenapa? Karena ketika kita berselawat kepada Rasulullah, Allah akan bangkitkan kembali rohnya Rasulullah untuk menjawab salam-salam kita semua ini. Karena kita saja yang tak lihat kan, tapi Rasulullah akan menjawab semua salam-salam Bapak Ibu ketika sampai ke kota Madinah dan menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Okey, Allah Taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu pengetahuan sedikit. InsyaAllah waktu solat di Kota Madinatul Munawwarah itu jam 12:05 ya. Zuhur itu jam 12:05, subuh jam 5:08. Subuh jam 5:08, asar jam 3:18, maghrib jam 5:43, isya jam 7:13. Jadi kalau bisa Bapak Ibu solat tu jangan di luar masjid, solat tu dalam masjid ya. Kalau bisa ada waktu maka cepatkanlah berangkat ke masjid, karena untuk solat dalam masjid saja. Karena kita banyak di luar aja lah gitu kan, padahal di dalam masjid itu masih banyak tempat. Dan kita mengharapkan dengan hadis baginda Rasulullah salatun fi masjidi hadza, bahkan ada ulama yang mengatakan hanya dalam masjid, tapi ada juga yang mengatakan seluruh keluar juga masuk dengan 1000 kali lipat ganda. Tapi sebaiknya solatlah di dalam masjid ketika berangkat ke Masjid Nabawi ya, solat dalam masjid ya. Karena kita Bapak Ibu bukan dekat datang ke sini ya, bukan dekat datang ke sini, dan bukan tiap bulan, tiap tahun kita bisa datang ke sini. Maka manfaatkanlah ketika kita solat, solat dalam masjid ya, solat ke dalam masjid. Lewat ya tadi Masjid Kuba, lewat sedikit. Jadi nama hotel kita adalah Hotel Hyatt Plus. Namanya Hyatt Plus. Kurang lebih dalam 75 meter lah dari Masjid Nabawi ya, 75 meter dari Masjid Nabawi. InsyaAllah setengah jam lagi pun sebelum azan masih bisa Bapak Ibu untuk datang ke sana, untuk datang masuk ke Masjid Nabawi untuk solat dalam masjid ya, insyaAllah. Nama masjidnya adalah nama hotelnya adalah Hotel Hyatt Plus. Di sebelah kanan ini baru lihat perkebunan kurma ya. Di sebelah kanan kiri adalah batang-batang kurma, terus sebelah kiri adalah pokok-pokok kurma. Yang tadi nanya di mana set pokok kurma, di Kota Madinah lah yang ada namanya pokok-pokok kurma. Pokok-pokok kurma itu ada di Kota Madinah karena orang-orang Madinah ini memang adalah usahanya bertani atau mereka menanam pokok kurma dan menjual kurma-kurma yang ada di Kota Madinatul Munawwarah. Inilah Kota Madinah ya. Warna putih sebelah kiri itu, lihat warna putih sebelah kiri ada masjid, sudah lewat ya. Namanya Masjid Kuba. InsyaAllah besok kita akan sama-sama berziarah sekitar Kota Madinatul Munawwarah ya. Besok insyaAllah ziarah sekitar Kota Madinatul Munawwarah. Dan perlu sampaikan kepada Bapak Ibu, besok ziarah tuh semua memakai batik ya. Pakai batik nih, batik yang dipakai ini seragam insyaAllah. Walau masih bersih pakai batik, untuk kita semua berangkat ke Masjid Kuba dalam keadaan berwudu. Semua sudah dalam keadaan berwudu berangkat menuju Masjid Kuba ya, karena masjid yang pertama dibangun oleh baginda Rasulullah SAW adalah Masjid Kuba setelah sampai daripada perhijrahan kota Makkah menuju Madinatul Munawwarah. Bukan Masjid Nabawi yang sekarang, tetapi Masjid Kuba, dan adalah fadilah-fadilah ketika kita nanti salat di sana ya. Inilah Kota Madinatul Munawwarah. Bapak Ibu ya semuanya, nama Allah, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti
sebelah kanan nanti Bapak Ibu lihat ya. Tempat dibangun masjid untuk mengenang sejarah sahabat Bilal bin Rabah. Dan di Makkah Madinah itu 2 kali azan. Azan subuhnya 2 kali. Jangan nanti terkedik tempat dah bangun buk subuh, pergi solat subuh, langsung solat subuh buk tu. Ya, karena di Makkah Madinah itu 2 kali azan, dan zaman Rasulullah pun ada 2 kali azan Bapak Ibu ya. Kalau sudah Bilal bin Rabah azan, maka tidak boleh lagi makan sahur. Tapi kalau ummi maktum azan, masih boleh makan. Karena ada 2 kali azan dulu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pernah ada jemaah pas azan pertama solat subuh dia di hotel. Dia pikir solat subuh kan, ternyata itu adalah untuk membangunkan orang-orang mempersiapkan diri solat subuh. Jadi kurang lebih jam 4 itu sudah azan subuh, azan pertama. Azan pertama ya, yang jam 4 itu sudah azan pertama. Setelah itu jam 5:06 sudah azan subuh. Itu baru masuk waktu subuh. Oke, kita lihat sebelah kanan nih, yang saya bilang kubah hijau adalah Masjid Bilal bin Rabah. Masjid Bilal bin Rabah, iya Pak ya, warna hijau nih. Bukan di sini rumahnya Bilal, tetapi mereka bangun satu masjid untuk mengenang sahabat Bilal bin Rabah ya. Sahabat Bilal bin Rabah itu adalah sahabat kulit hitam. Ya, sahabat kulit hitam, tetapi mempunyai kemuliaan Bapak Ibu ya, mempunyai kemuliaan, mempunyai kelebihan bahwasanya sahabat Bilal bin Rabah terdengar suara sendalnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal sahabat Bilal pada masa itu masih di dunia, tapi suara sendalnya sudah terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Apa amalan Bilal? Hah? Apa amalan Bilal? Tidak putus wudunya. Tidak putus wudu. Salat sunnah wudu. Masya Allah ya. Ini Masya Allah kan. Jadi amalannya adalah salat sunnah wudu. Padahal salat sunnah wudu itu tidak pernah diajarkan Rasulullah, tetapi sahabat Bilal pun mengamalkan salat sunnah wudu sampai terdengarlah suara sendalnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal sahabat Bilal adalah sahabat kulit hitam. Ya, kulit hitam yang berat besar. Bajunya dibuka, ditimpain batu lagi ketika berada di kota Makkah. Siapa yang melakukan itu adalah Umayyah bin Khalaf, gembong kafir Quraisy. Tetapi dia Umayyah bin Khalaf ini pun mati dalam peperangan Badar ya, mati dalam peperangan Badar. Oke Bapak Ibu, tolong perhatikan tas, jangan sampai ada yang tinggal di dalam bus kita ini ya. Tolong perhatikan tas, barang-barang, jangan sampai ada yang tinggal. Insyaallah koper nanti mereka akan bawa sendiri, jangan angkat sendiri kopernya, ada yang akan bawa. Kalau tas kecil tuh mau diangkat masing-masing gak apa-apa, tas yang kecil ya. Koper yang besar nanti ada pihak billman yang angkat koper Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, sudah sampai ke kota Madinatul Munawwarah. Jadi ingat, nama hotel kita adalah Hyatt Plus, Al Hyatt Plus ya, Al Hyatt Plus itulah nama hotel kita selama berada di kota Madinatul Munawwarah. Nanti makan siang Bu, kita langsung di hotel ya, di tingkat M atau tingkat R kebiasaannya untuk makan siang nanti insyaallah. Kalau misalnya ini belum ready kamar seperti yang saya katakan tadi, kita tinggalkan saja koper sama tas yang kecil itu di lobi. Nanti Bapak Ibu pergilah sholat zuhur, gak sampai 1 jam lagi sudah masuk sholat zuhur. Akan mengambil fadilah 1000 kali lipat ganda. Kanan Bang ya, kanan ya. Sebelah kiri Bapak Ibu nih, itulah Masjid Nabawi, itu lihat gak? Payungnya lihat gak? Tuh payung Masjid Nabawi itu lihat gak? Itulah Masjid Nabawi. Dekat kan? Ini hotel kita nih sepi. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari pintu 326 pintu masuk ke Masjid Nabawi. Pintu gerbang Masjid Nabawi
Kalau pintu sholatnya, pintu masjidnya seperti saya katakan tadi, yang perempuan 16, kita tuh ada city tour. Iya, makanya besok kita city tour harus lebih cepat. Kalau bapak ibu jam 7 udah standby, kita bisa cepat pulang. Tapi kalau jam 8 lama. Dan kita nih nggak boleh pisah-pisah yang laki-laki kalau masuk ke Rodoh. Karena kalau sudah masuk ke Masjid Nabawi, ada yang di ujung satu, ada yang di ujung satu, ada yang di ujung satu, susah ngumpulinnya lagi. Jadi caranya kita sama-sama ke masjid besok untuk sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kita langsung antri untuk masuk ke Raudhah. Karena harus sistem antri Pak ya, harus sistem antri tasrih. Setelah itu nanti besoknya paginya baru ibu-ibunya, insya Allah ya. Doa hayat bes. Oke. Kalau ada batik yang bersih pakai batik, tapi cuma kalau nggak ada ya besok kita mau sholat tuh kan. Kalau ada yang bersih pakai batik. Yang batik lah yang lain sholat nggak bisa. Iya paham. Laundry, nanti laundry. Itu laundry itu belakang. Sehari jadi. Sekarang 1 kilo 15 rial. Besok pagi ibu sekarang laundry sekarang, besok nanti malam selesai. Tapi kalau enggak besok aja, tergantung lah. Oke, ini nama itu dia hotel kita Bu ya, Hyatt Place. Oke, tolong